Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elga Nurfauzia sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang hasil pengumpulan data penistaan agama. Sebelum itu, izin untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Tri Bintang Utama, Rahmat Daroini, Elga Nurfauzia atau saya sendiri, Melani Fathul Inayah, Rahmalia Anggraini, Arlinda Hartriningrum, Dinda Angelika, dan juga Istiqomah. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu penistaan agama. Jadi, penistaan agama yaitu berarti praktik penodaan dan penyalahgunaan agama yang dengan sengaja dilakukan di depan umum, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan secara langsung atau tidak langsung oleh individu atau kelompok tertentu. Nah, penistaan agama berdasarkan undang-undang, yaitu setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Berikut adalah bukti kasus yang terjadi dari penistaan agama yang ada di sekitar kita, yakni beredar kasus WhatsApp berisikan kalimat penistaan agama yang dikirim melalui grup-grup WhatsApp, yang dimana isinya itu menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah kemaluan wanita. Hal ini terjadi diberitakan pada tanggal 23 Maret 2023, dan ini terjadi di Lampung yang menjadi fokus topik utama kelompok kami. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang data pengumpulan informasi baik dari hasil wawancara narasumber maupun dari literasi buku, dan berikut adalah informasi yang kami dapat. Yang pertama, kami melakukan wawancara pada tanggal 12 Oktober 2023 dan narasumber kami mengatakan bahwa adanya kasus penistaan agama saat ini sangatlah disayangkan, dan menurut beliau, kasus ini sangat penting untuk dibahas sebagai pengingat kita semua bahwa dalam beragama tak semestinya kita menghina agama kita ataupun agama orang lain. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mampu untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan pemerintah diharapkan dapat bertindak secara tegas pada kasus-kasus penistaan agama yang ada di Indonesia sebagai wujud penegakan keadilan terhadap praktik penodaan agama. Dan beliau juga mengatakan bahwa pemerintah itu diharapkan secara tegas mengumumkan seperti apa tindak lanjut dari praktik penistaan agama. Jadi tak hanya dibeberkan di media bahwa ada seseorang yang melakukan penistaan agama, namun diharapkan pemerintah dapat melakukan pengumuman kepada masyarakat, menghimbau masyarakat secara lanjut untuk menghindari perilaku-perilaku demikian dan memanfaatkan media sesuai dengan sebagaimana mestinya, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat negatif baik di media ataupun di dunia secara nyata. Berikut data yang kami dapat, solusi pemerintah menurut Al-Ghani 2022, tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui media sosial menurut Al-Ghani 2022, yaitu dilakukan penyelidikan dan penerapan keputusan hukum sesuai dengan undang-undang oleh lembaga hukum, yaitu anggota pemerintah, yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat memulihkan keadaan dan menghukum pelaku penistaan agama. Sanksi pidana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Selain membahas tentang solusi
dari penistaan agama dan juga harapan narasumber dari penistaan agama, di sini kami juga mencari dampak penistaan agama. Di sini ada menurut Hilmi Mustafa dan kawan-kawan 2022, mereka di situ mengatakan bahwa penistaan agama itu memiliki beberapa dampak bagi kita jika ada seorang yang melakukan penistaan agama. Adapun dampak penistaan agama melalui media sosial diantaranya, yang pertama, ada menstimulus kebencian, baik antar agama, kelompok, atau individu. 2. Menimbulkan konflik di tengah masyarakat. 3. Mempengaruhi pola pikir pembaca yang tidak meriset ulang berita-berita negatif. Yang keempat, mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dari sini seharusnya kita dapat menimbang dan berpikir lebih lanjut. Seperti dampak penistaan agama itu tak hanya terjadi bagi pelaku saja, tak hanya berdampak bagi pelaku yang dihukum saja, namun juga mampu berdampak panjang bagi lingkungan dan juga masyarakat. Seperti halnya menimbulkan konflik, masyarakat yang tadinya rukun menjadi terpecah belah karena adanya stimulus, karena adanya acuan dari yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan perpecahan dan juga kebencian. Yang lebih parahnya lagi, mempengaruhi pola pikir pembaca yang tidak meriset ulang berita negatif. Pembaca-pembaca yang mungkin menggunakan teknologi yang awam, mereka tidak meriset ulang berita-berita yang hoax, berita yang negatif, sehingga mereka langsung meresap berita-berita itu, apalagi jika pengguna teknologi itu masih anak-anak. Maka kita seharusnya sebagai masyarakat Indonesia itu mampu menyaring berita apa yang mampu kita serap dan berita apa yang seharusnya kita hindari ataupun kita riset lebih lanjut. Selanjutnya yaitu pesan narasumber untuk mahasiswa selaku warga sipil yang berpendidikan. Jika kita menemukan kasus tindak pidana dan ingin melaporkannya, maka laporkanlah sesuai prosedur, tidak main hakim sendiri ataupun balik menyerang si pelaku, baik dengan perbuatan ataupun perkataan. Teruslah berproses untuk menghargai orang lain, keluarkan aspirasi dengan cara yang baik dan sesuai prosedur, dan teruslah berpikir positif bahwa kita tidak akan pernah mengolok-olok agama orang lain, karena jika ada orang yang berbuat demikian, pada dasarnya orang tersebut belum menghayati nilai-nilai Pancasila. Terakhir, yaitu kesimpulan, berbuat menistakan agama bukanlah perbuatan terpuji. Kita sepatutnya sadar bahwa setiap orang bebas memeluk agama yang dipercayainya, dan kita diperintahkan untuk saling menghormati agama orang lain. Sebarkanlah kalimat positif pada lingkungan ataupun masyarakat, karena setiap kalimat positif yang kita ucapkan akan menimbulkan atau akan membentuk persatuan dalam masyarakat tanpa adanya perpecahan, baik dari agama atau yang lainnya. Sekian hasil pengumpulan data dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.